Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS MB Securities Indonesia. Untuk tema kali ini, kita akan coba membahas mengenai bagaimana seharusnya investasi yang dilakukan oleh kalian yang berumur 20 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun di tengah turunnya market pada kondisi saat ini. Nah, tentu kalian sudah tahu kan bahwa market ini bisa dibilang sedang turun atau bergerak negatif. Kondisi ekonomi juga diprediksi tidak akan terlalu cukup bagus ke depannya. Nah, solusinya apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan kalian-kalian yang memang sudah mulai berinvestasi di beberapa instrumen investasi yang sudah kalian lakukan saat ini. Tentu kalian banyak sudah mulai bisa jadi portofolio di saham, kemudian di emas juga, kemudian ada juga di properti, kemudian ada reksadana juga, ada pun ada yang obligasi. Nah, bagaimana cara mensiasatinya dengan kondisi yang saat ini sedang ada? Oke, maka itu terus ikuti vlog Berani Berinvestasi kali ini ya guys. Nah, seperti yang sudah saya awal kasih tahu, jadi kita lihat saat ini kondisi dari ekonomi tidak terlalu bagus. Banyak yang menggambarkan kondisi ini bahkan bisa lebih buruk dibandingkan dengan kondisi krisis ekonomi global di tahun 2008. Kenapa bisa begitu? Karena kita tahu saat ini kebijakan work from home sudah mulai diterapkan dan sudah berlangsung hampir 3 pekan. Anda bisa bayangin kan teman-teman, banyak aktivitas ekonomi yang terhenti, banyak sektor informal yang memang mengalami kendala dengan kondisi yang saat ini sedang ada. Nah, langkah apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa keluar dari kondisi ini dengan baik, apalagi khususnya untuk kinerja investasi yang sudah teman-teman lakukan saat ini? Yang paling pertama yang teman-teman bisa lakukan terkait dengan kondisi saat ini atau situasi saat ini yang ada, itu teman-teman bisa lihat bagaimana rasio tabungan teman-teman itu sendiri. Nah, karena tadi saya sudah bilang di awal, kita nggak tahu kira-kira akan berapa lama nih kondisi market atau ekonomi akan bergerak turun. Nah, justru karena itulah rasio tabungan teman-teman harus diperhatikan. Misalnya teman-teman setiap bulan mengalokasikan alokasi investasi khususnya di tadi tabungan kira-kira sekitar 5% atau 10%. Nah, teman-teman mulai berpikir bisa menaikkan jadi sekitar 20% atau bisa jadi 25 atau 30%. Karena ini tentunya untuk menggaransi kinerja atau kondisi yang akan kita alami ke depannya bisa diminimalisir. Karena tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita nggak tahu nih kira-kira seberapa parah kondisinya akan berlangsung, berapa lama. Nah, dengan rasio tabungan yang dinaikkan itu sendiri, maka teman-teman bisa mulai memperbesar dana darurat teman-teman miliki. Nah, tentunya ini akan menjaga emergency fund atau bahkan kondisi sulit yang teman-teman akan alami ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa mulai mengevaluasi investasi teman-teman yang sudah lakukan sejauh ini. Bagaimana performance-nya? Kalau misalnya performance instrumen investasi let's see seperti saham, emas, kemudian obligasi, reksadana, properti, itu bagaimana kinerjanya secara year to date dari awal tahun sampai dengan saat ini? Mana yang paling banyak turun? Oh, misalnya saham nih, saham paling banyak turun. Nah, teman-teman mulai bisa switch tuh kinerja dari beberapa instrumen investasi yang turunnya cukup banyak, di switch ke instrumen yang sekiranya memiliki peluang penurunan yang lebih minim ke depannya. Misalnya contohnya bisa masuk dalam instrumen investasi emas atau obligasi yang memang memiliki resiko cukup rendah di tengah kekhawatiran yang ada saat ini. Itu bisa teman-teman lakukan dua step awal tersebut. Yang ketiga, tentunya teman-teman mulai mempersiapkan evaluasi dari tahap kedua. Di tahap ketiga adalah actionnya. Nah, ketika teman-teman sudah mulai tahu kira-kira instrumen investasi apa yang teman-teman bisa lakukan, langsung action masuk ke dalam instrumen tersebut. Nah, contohnya kalau kita lihat tadi di awal di step pertama rasio tabungannya sudah mulai meningkat. Nah, bisa saja teman-teman mulai masuk ke dalam
instrumen investasi yang teman-teman butuhkan di tahap jangka pendek, misalnya contohnya gitu. Kira-kira di jangka pendek ini kira-kira yang menarik apa nih, ataupun untuk bisa menutupi kerugian yang ada sebelumnya, teman-teman bisa masuk ke dalam instrumen emas. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting yang tadi saya sudah bilang adalah actionnya. Jadi kalau teman-teman bisa melakukan action yang tepat di waktu yang tepat, tentunya risiko kerugian atau penurunan yang teman-teman akan miliki akan lebih kecil, gitu kira-kira teman-teman. Nah, nextnya terus tonton vlog Free dari Investasi bersama si Gias Indonesia. Nah, tadi kan teman-teman udah mulai bisa menerka dan melihat bagaimana step-step yang bisa teman-teman lakukan dari awal. Ada step 1, 2, dan 3. Yang pertama, tadi teman-teman sudah mulai meningkatkan rasio tabungan teman-teman dari sekitar 10 jadi 20% dan 25%. Let's see, seperti itu. Kedua, mengevaluasi kinerja dari investasi teman-teman yang sudah teman-teman lakukan seperti apa. Teman-teman bisa melihat kondisi investasi sejauhnya lebih banyak rugi atau untung. Nah, kalau misalnya lebih banyak rugi, instrumen apa nih yang lebih banyak ruginya? Nah, teman-teman di situ bisa mulai melihat kan dan merencanakan perubahan komposisi investasi ke depannya. Nah, 3 tadi action. Teman-teman udah mulai action nih, kira-kira sama evaluasi masuk ke dalam instrumen investasi yang memang cukup menguntungkan, aman dalam jangka waktu pendek 3-6 bulan ke depan. Melihat kondisi dari ekonomi dan juga penyebaran dari COVID-19 ini yang masih akan ada. Nah, selanjutnya apa nih yang bisa teman-teman lakukan? Tentunya teman-teman tetap harus bisa melakukan investasi secara kontinu, yang aman, yang wajar. Aman itu seperti apa tadi? Yang aman kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, contohnya misalnya kita bisa lihat kondisi dari instrumen investasi emas, kemudian juga dari sisi obligasi pemerintah, itu kan bisa related ya dengan kondisi ekonomi yang memang lebih aman dan lebih terjamin juga ya. Biasanya memang dia kalau ekonominya sedang turun, instrumen tersebut kinerjanya bakal justru lebih baik. Nah, kemudian yang wajar adalah tetap melihat komposisi dari instrumen investasi yang sudah teman-teman lakukan, kemudian juga dari dana yang teman-teman sudah investasikan. Misalnya contohnya teman-teman sudah mulai melakukan investasi di beberapa tempat itu instrumen. Nah, lakukan dengan kontinu, lakukan dengan disiplin, jangan dengan emosi. Kalau itu sudah teman-teman lakukan, ya tentunya kita berharap bahwa pandemi dari penyebaran virus ini akan bisa cepat berlalu. Kita sama-sama berdoa agar aktivitas ekonomi bisa kembali pulih dan tentunya juga semuanya bisa kembali lagi dengan normal dan juga dengan baik lagi. Kita belum pernah lagi ngalamin kondisi seperti ini sejak yang cukup parah ya, sejak tahun flu Spanyol kalau nggak salah di tahun 1918 ya. Waktu itu penyebarannya di flu SARS itu juga tidak secara masif seperti ini. Jadi memang benar-benar baru dan pemerintah juga sudah mulai melakukan stimulus. Kita berharap meskipun nanti ada koreksi ekonomi di domestik dan di global, efeknya tidak terlalu lama. Akhirnya nanti kita bisa lebih menikmati dan lebih bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke teman-teman, itu dulu vlog dan investasi kali ini. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe YouTube channel dari ICG Indonesia. Sampai jumpa teman-teman.